Jumpa lagi pemirsa Nan Budiman bersama PDM Record. Kali ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik, yakni sebuah pertanyaan. Apakah penembak Paus Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Akca, sudah menjadi Katolik? Pasalnya saat ini beredar di medsos sebuah berita tentang penembak Paus Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Akca, yang katanya sudah menjadi Katolik. Tetapi benarkah demikian? Marilah kita mulai dari awal. Sejarah dunia mencatat peristiwa penembakan seorang paus di Vatikan, yakni Paus Yohanes Paulus II. Syukur beliau sembuh setelah dirawat di rumah sakit. Demikian ceritanya. Hari Rabu 13 Mei 1981, seperti biasa Paus Yohanes Paulus II datang ke lapangan Santo Petrus Vatikan untuk melakukan audiensi umum. Ribuan umat sudah menanti. Ketika beliau masuk dengan papa mobil atau mobil kepausan terbuka dan beliau dalam keadaan berdiri untuk menyalami begitu banyak orang yang bersorak-sorai menyambut kedatangannya, tiba-tiba seorang dari khalayak mengangkat pistol dan melepaskan 4 kali tembakan ke arah Paus Yohanes Paulus II dari jarak relatif dekat. 3 peluru mengenai Paus dan 1 peluru meleset. Paus Yohanes Paulus II langsung tersungkur di atas papa mobil. Siapa penembaknya? Dia adalah Mehmet Ali Akca, seorang pemuda berumur 23 tahun waktu itu, berasal dari wilayah Anatoli, Turki. Ali Akca segera diringkus. Kemudian, pengadilan Italia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ali Akca. 2 tahun setelah peristiwa itu, persisnya tanggal 27 Desember 1983, Paus Yohanes Paulus II yang sudah sembuh waktu itu mengunjungi Ali Akca di penjara di Roma dan memaafkan dia. Kemudian pada tahun 2000, pada tahun Yobel, tahun pengampunan penuh, Paus Yohanes Paulus II meminta Presiden Italia waktu itu, Carlo Acelio Ciampi, untuk memberikan amnesti kepada Ali Akca. Lalu dia pun dibebaskan dan diserahkan ke Turki. Sampai di Turki, Ali Akca langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam kurungan penjara karena dia belum selesai menjalankan hukuman penjara sebelumnya oleh karena membunuh seorang wartawan. Di dalam penjara di Turki itulah Ali Akca mulai banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak bisa dipaham oleh akal sehat atau pendapat-pendapat kontroversial, simpang siur dan saling bertabrakan. 2 bukunya yang dikabarkan ditulis di dalam penjara sampai sekarang tidak pernah diterima oleh percetakan manapun untuk dicetak dan dipublikasi oleh karena isinya yang tidak masuk akal dan kontroversial. Tanggal 18 Januari 2010 lalu, setelah 19 tahun terkurung di penjara di kota Roma dan 10 tahun di penjara di Turki, total 29 tahun penjara, Ali Akca dibebaskan. Kasus penembakan Paus Yohanes Paulus II diklaim oleh berbagai pihak sebagai delik paling misterius dalam sejarah. Mengapa? Hingga kini, motif sesungguhnya dan siapa di balik semuanya ini tetap misterius. Ali Akca sendiri tidak pernah mengaku secara jujur. Kadang dia mengatakan kalau itu adalah aksi tunggal dirinya sendiri. Kadang dia mengatakan kalau dia hanya melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria di Fatima, bahwa seorang paus akan dibunuh di Vatikan. Apalagi hari penembakan itu terjadi pada tanggal 13 Mei, sama seperti hari penampakan Bunda Maria di Fatima kepada 3 anak. Kadang Ali Akca memberikan sinyal kalau ada orang di baliknya, tetapi semuanya tidak pernah jelas, tetap misterius. Tahun 2015 lalu, 4 tahun setelah keluar dari penjara di Turki, penembak Paus Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Akca, datang ke Roma dengan surat-surat palsu dengan tujuan untuk mengunjungi makam Paus Yohanes Paulus II yang dia tembak tahun 1981 yang lalu. Ali Akca membawa seikat mawar putih dan meletakkan di kubur Santo Yohanes Paulus II. Menariknya, berbagai surat kabar mengatakan
Kalau Ali Aqsa meletakkan mawar itu di katakombe Basilika Santo Petrus Vatikan, akan tetapi faktanya sejak tahun 2011, 1 tahun setelah Paus Yohanes Paulus II digelar Beato, beliau sudah dipindahkan dari katakombe ke dalam Basilika Santo Petrus di bagian atas, persisnya di altar Kapel Santo Sebastianus, dan tidak lagi di bagian bawah di dalam katakombe. Sepertinya Ali Aqsa tidak ditunjukkan tempat yang sebenarnya. Tetapi sudahlah. Setelah itu Ali Aqsa langsung ditangkap oleh polisi-polisi Vatikan oleh karena penipuan surat-surat perjalanan, dan keesokan harinya dia langsung dikembalikan ke Turki. Apakah Ali Aqsa ini sudah menjadi Katolik? Itulah pertanyaan kita dalam ulasan ini. Sedang beredar berita penuh kekaguman dan pujian kalau penembak Paus Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Aqsa, sudah menjadi Katolik. Akan tetapi, Vatikan tidak pernah tahu dan tidak ingin membahas hal ini. Mengapa? Tentu ada berbagai alasan, tetapi satunya pasti. Oleh karena dari berbagai sumber media didapat kesimpulan bahwa Ali Aqsa bukan orang yang waras. Setiap kali dia berbicara dengan pendapat yang berubah-ubah. Dia bahkan mengklaim dirinya sebagai Mesias, Yesus Kristus yang baru. Di satu waktu di dalam penjara, dia menyatakan keinginannya kelak setelah bebas untuk menghabiskan sisa hidupnya di Polandia dan membangun agama Kristen yang sesungguhnya. Karena menurut dia, sejak 2000 tahun kekristenan gagal menjadi kekristenan yang benar. Katanya lagi pada satu waktu, dia ingin menjadi Katolik dan pembaptisannya harus dilakukan di atas lapangan Santo Petrus Vatikan. Hanya anehnya, pembaptisan tidak pernah terjadi di atas lapangan Santo Petrus. Biasanya dilakukan di dalam Basilika Santo Petrus, di Kapel Sixtine, dan di gereja-gereja serta kapel-kapel lainnya. Sampai hari ini, Vatikan tidak pernah membaptis seorang yang bernama Mehmet Ali Aqsa di lapangan Santo Petrus Vatikan. Kalau keinginannya seperti itu, dan pembaptisan dirinya di tempat yang dia inginkan itu tidak pernah terjadi, bagaimana mungkin dia sudah menjadi Katolik? Kalau dia sudah dibaptis, entah di Turki atau di mana, rujukan gereja lokal pasti ke Vatikan. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah menjadi berita. Ali Aqsa dikenal suka mengobral berita. Kalau dia dibaptis, tidak mungkin dia diam begitu saja. Selain itu, orang seperti dia juga seorang Muslim di Turki dari lingkaran ekstrem kanan Grey Wolf atau serigala abu-abu, dengan banyak pendukungnya yang seagama. Mana mungkin dia sendiri sebagai seorang tokoh yang dikagumi oleh anggota-anggota Grey Wolf dibaptis menjadi Katolik begitu saja? Laporan dari sebuah koran terkenal, NBC News, milik channel TV NBC Amerika Serikat, mengabarkan demikian. Over the years, Mehmet Ali Aqsa has made frequent claims that he is the Messiah or Jesus Christ, raising questions about his mental health and leading to speculation that he had converted to Christianity. Aqsa is not formally a Christian, lawyer Haji Ali Ochan told the Associated Press. Artinya, saya terjemahkan, selama bertahun-tahun, Mehmet Ali Aqsa sering membuat klaim bahwa dia adalah Mesias atau Yesus Kristus, hal mana menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan mentalnya dan membawa spekulasi bahwa dia telah masuk agama Kristen. Ali Aqsa secara formal bukanlah seorang Kristen, kata pengacara Haji Ali Ochan kepada The Associated Press. Artinya, Mehmet Ali Aqsa hanya mengaku-ngaku sudah menjadi Katolik, tetapi tidak pernah ada pembaptisan atas dirinya. Kalau yang begini, siapa saja tentu bisa mengatakan, Ali Aqsa selalu mengubah-ubah pikiran setiap saat, dan dikabarkan pula
Dia seorang penganut teori konspirasi yang kental. Mungkin kita tidak usah buang-buang waktu untuk percaya hal-hal yang tidak punya dasar seperti ini. Sebaiknya kita mendoakan dia supaya dia bertobat dan tidak melakukan lagi kejahatan. Soalnya, sebelum menembak Paus Yohanes Paulus II, dia sebelumnya sudah menembak seorang wartawan sayap liberal di Turki. Dia dipenjarakan oleh karena kasus pembunuhan wartawan ini, tetapi dia lolos melarikan diri setelah hanya 6 tahun duduk di dalam penjara. Dia juga dikabarkan pernah terlibat dalam 2 aksi pencurian besar. Setelah kabur dari penjara dengan menyamar sebagai tentara di Turki, dia lari ke Bulgaria, lalu ke Spanyol. Kemudian bulan Mei tahun 1981, dia, Mehmet Ali Akça, datang ke Roma dan masuk ke lapangan Santo Petrus pada tanggal 13 Mei 1981 dengan bersenjatakan sebuah pistol. Ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke lapangan Santo Petrus untuk melayani audiensi umum, Ali Akça menembak Paus Yohanes Paulus II. Demikian saudara-saudari cerita terkini tentang penembak Paus Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Akça dari Turki. Saya sendiri berusaha untuk melakukan penelusuran yang banyak, tetapi tidak menemukan bukti satupun bahwa Mehmet Ali Akça, penembak Paus Yohanes Paulus II, sudah menjadi Katolik. Ini semata-mata klaim dari dirinya sendiri. Salam sejahtera.